Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Selamat sore semua. Ini sore hari ya. Ini kita akan mencoba belajar bersama gitu untuk membuat tutorial, membuat video pembelajaran dengan menggunakan komputer, dan kita akan menampilkan papan tulis digital gitu. Untuk keperluan bagi guru atau dosen yang menginginkan membuat video pembelajaran sambil menulis di papan tulis, karena terkadang kita perlu menuliskan sesuatu, dan para mahasiswa dan para siswa juga mengatakan jika dosen menjelaskan sambil menulis di papan tulis, menuliskannya, penjelasannya akan lebih mudah difahami ketimbang dengan kalau hanya lewat presentasi dan membacakan saja. Nah, untuk membuat video tutorial itu, kita akan jelaskan dulu keperluan dasarnya, syarat-syarat atau peralatan-peralatannya ya. Yang pertama adalah saya menggunakan di sini Windows 10 ya, Windows 10. Jadi untuk Windows yang lain juga bisa, untuk ataupun untuk operating system yang lain juga bisa gitu ya. Kemudian yang kedua, selain menggunakan Windows 10 itu adalah kita nanti akan menggunakan alat rekamnya ya, software merekamnya. Kalau di sini saya menggunakan OBS. Dan sebelum ke OBS, saya juga akan memperkenalkan dulu piranti kerasnya ya, hardware-nya. Pertama mungkin kita perlu, ini bukan wajib tapi biasanya perlu, yaitu kita memerlukan mikrofon jepit yang bisa kita jepitkan. Saya contohkan menggunakan ini, merek ini ya. Saya jepitkan di sini, dan mikrofon ini memiliki power tambahan ya, memiliki baterai tambahan sehingga suaranya cukup sensitif, sehingga kita tidak perlu berteriak-teriak atau mengeraskan suara agar kuliah kita lebih santai begitu, dan tidak perlu begitu mengeluarkan banyak tenaga untuk berbicara. Namun kekurangannya nanti kalau ada suara dari luar ya, suara misalnya ada suara motor lewat atau suara pintu terbuka, itu akan mudah masuk. Jadi itu kekurangannya. Kemudian selain kita menggunakan mic semacam ini, itu bisa dengan model mic yang lain, tidak harus seperti ini. Untuk menulis di papan tulis kita perlu alat tulisnya ya, alat tulisnya. Nah, biasanya menggunakan drawing tablet untuk menggambar, yang biasa digunakan untuk kreator para pelukis untuk menggambar secara digital. Saya gunakan di sini adalah merek ini ya, merek, saya dekatkan lagi, Fake A50 pen tablet ya. Ini ukurannya kebetulan saya pakai yang ukuran besar, ini seukuran laptop ya, seukuran laptop yang 14 inci ya. Ada yang lebih kecil, dan nanti sesuai dengan keperluan saja. Kalau yang lebih kecil lebih murah, yang agak besar lebih mahal sedikit. Kemudian variasi merek juga mempengaruhi harga. Selain itu juga yang perlu diketahui dari papan tulis ini adalah dia tidak ada display di sini ya, dan kita nanti akan menulis di sini, kemudian kita melihatnya ke layar, ke monitor. Maka nanti perlu pembiasaan awal untuk menulis. Ada juga kalau ada budget yang berlebih, punya dana berlebih, ada model papan tulis semacam ini yang kalau kita colokkan ke komputer, maka di papan ini ada displaynya ya, seperti kita memiliki tablet gitu ya, HP tablet yang besar itu. Jadi kita menulis di sini langsung tampak di sini. Tapi itu harganya bisa berlipat-lipat ya. Saya berikan contoh, untuk yang saya pegang ini harganya sekitar bilangan 800.000 ya, 800. Kalau yang ada displaynya, angkanya bisa sampai, harganya bisa sampai 6 juta sampai ke atas, sesuai dengan kualitasnya. Maka kita cukupkan dengan yang semacam ini. Itu dua piranti penting yang kita perlukan ya. Kemudian kalau dari
software ya. Sekarang software nih. Izinkan saya untuk, nah, kamera ini saya kecilkan, saya taruh di pojok. Software, kalau dari segi software apa yang diperlukan, kita pertama bisa memakai ini ya, OBS, yaitu Open Broadcast ya, Open Broadcast Studio. Ini bisa di-download dan kemudian diinstal. Nah, pada proses menginstalnya nanti ada pilihan ya, ada pilihan di sana itu, saya berikan contoh di sini. Ada pilihan penggunaan dari software ini. Maaf, ya ini. Ya. Apakah akan digunakan untuk streaming ataukah hanya untuk merekam saja? Dan karena kita membuat video rekaman, maka kita pilih di opsi yang ini ya. Kemudian lanjutkan instalasi sampai kemudian nanti terinstall. Baik, kemudian kembali ke OBS ya. Biasanya instalasi awal itu kalau mulai install biasanya yang di tengah layar tengah ini akan blank, akan gelap begitu ya, akan gelap. Untuk menambahkan agar dia bisa merekam dari aktivitas layar kita, bahkan suara yang muncul dari sistem kita. Jadi misalnya ada suara semacam ini, kita bisa terekam ting ting gitu ya. Itu adalah kita perlu menambahkan. Di sini tambahkan, kalau di sini belum muncul ada dua ikon ini, maka tambahkan display capture ya, display capture, tambahkan misalnya kita sebut display capture 2, kemudian pilih displaynya ya, pilih satu, kemudian nanti akan tampil semacam ini ya. Saya tidak tambahkannya, saya hapus karena sudah ada. Nah, maka akan tampil di sini bahwasanya si OBS itu akan merekam layar kita, dan ini previewnya, maka previewnya akan menampilkan rekamannya dan seterusnya. Ini jadi tampilan yang benar adalah akan ada tampilan rekaman yang seperti semakin banyak rekaman ke dalam sana ya, semacam ini. Kemudian agar bisa muncul tadi ya, muncul kamera di sini, kamera di pojok kanan di sini, maka kita tambahkan video capture device dengan cara yang sama, plus video capture device itu, kemudian oke. Nanti akan device mana yang menampilkan, apakah webcam atau sebagaimana, tinggal di oke, nanti masuk ya. Nanti tidak saya tambahkan, kita hapus. Nah, nanti bisa ditambahkan semacam itu. Nah, ini sudah bisa mulai merekam. Kemudian agar bisa kita lebih mudah dalam mengatur rekaman kita, maka ada setting yang perlu kita atur ya. Saya setting di sini, pencet setting, kemudian hotkeys ya, ini. Jadi misalnya kalau kita ingin membuat shortcut atau kunci di keyboard kita kapan mulai merekam, saya assign di sini Ctrl R, itu tinggal klik di sini, pencet Ctrl R. Boleh juga dengan yang lain, misalnya Ctrl S atau Ctrl E dan seterusnya, tapi saya pakai Ctrl R. Lalu kapan stop rekam, maka saya buat Ctrl Shift R gitu. Ini untuk stop recording. Dan yang paling penting adalah kapan kita mulai merekam dan pause rekam, karena kadang-kadang kalau sedang ada proses merekam itu ada gangguan atau ada suatu ini, dan kita tidak perlu menyetopnya, cukup pause saja, di pause, di jeda sebentar. Kalau ini saya assign dengan Ctrl apostrofe yang di angka di bawah, tanda di bawah escape, kemudian unpause itu melanjutkan Ctrl 1 gitu ya, kemudian disimpan ya. Lalu setting yang lain, misalnya untuk ukuran layar dan seterusnya, saya pakai full screen di sini ya, full screen, semua layar ukurannya sesuai dengan dia, dan ini tentunya akan menghasilkan file yang besar, tapi tidak masalah karena nanti kalau kita upload di YouTube, kemudian mahasiswa atau siswa akan mendownload sesuai dengan screen yang
ukuran layar yang akan mereka download sesuai ukuran yang mereka inginkan ya. Nah, karena saya memakai untuk keperluan video tutorial yang untuk menjelaskan detil-detil yang kecil seperti ini, maka saya pakai full screen yang ukuran besar. Ukuran layar saya adalah 13,66 kali 768, maka output scale-nya pun sekitar itu, sama mendekati itu. Kemudian satu yang lain adalah yang bisa kita rendahkan agar tidak terlalu besar filenya adalah audio. Audio pilih saja yang sample rate-nya sekitar 44 di sini dan mono, tidak perlu stereo. Nah, itu sudah mencukupi untuk keperluan kita. Dan kalau sudah setting itu sudah nampil semacam ini, maka sudah bisa mulai start record ya. Start record, kemudian nanti bisa pause dengan tombol yang shortcut tadi juga bisa. Kemudian kalau di stop itu berarti rekamannya akan berhenti, akan tersimpan di tempatnya. Di tempatnya akan ditunjukkan oleh OBS itu. Ya, kalau di tempat saya rekamannya itu ada di, coba kita cek di setting. Ya, ini recording partnya ada di sini ya. Di output tempatnya ada di videos macam ini. Baik. Ini rekaman ya. Jadi kita merekam seluruh aktivitas yang ada di layar. Ini softwarenya adalah menggunakan OBS. Ada software yang lain banyak, silakan nanti bisa menyesuaikan, tapi yang saya contohkan adalah dengan ini. Lalu kemudian berikutnya adalah setelah kita bisa merekam seluruh aktivitas kita, nanti kita bisa presentasi kepada mahasiswa menggunakan atau kepada siswa menggunakan PowerPoint, kita tampilkan sebagaimana biasa begitu. Ya. Kemudian kita bercerita dan seterusnya, kita bercerita tentang atau menceritakan berkuliah tentang materi kita menggunakan PowerPoint. Nah, kemudian bagaimana kalau kita ingin tadi menggunakan papan tulis ya digital ya, menggunakan papan tulis digital. Maka perlu ada software tambahan yang lain ya. Saya contohkan di sini ada dua software yang bisa kita pakai. Yang pertama adalah Open Board, ya, Open Board Apps. Ini bisa di-download, tinggal di searching Open Board Apps. Ya, kita coba cari ya, webnya adalah coba searching Open Board. Cukup begitu, Open Board. Maaf, koneksinya. Lanjut, kita lanjutkan. Jadi misalnya kalau ada masalah seperti itu, koneksi tidak atau ada masalah teknis, bisa di pause. Ini contohnya saya pencet pause. Nah, kemudian jalankan lagi. Nah, ini sudah dijalankan ya, jalan lagi. Sambil cek nanti di sini ada tulisan record mulai jalan. Kalau pause nanti akan dia bentuknya pause. Di Open Board itu bisa di-download di sini, download Open Board di Mac atau Windows atau Ubuntu, tinggal di-download. Kemudian nanti diinstal ya. Instalasinya cukup mudah. Nah, kita anggap sudah terinstall ya. Ini tampilan dari Open Board. Ya. Dan jangan lupa juga untuk alat tulisnya, yaitu tablet drawing tabletnya itu diinstal dulu juga, di download drivernya kemudian diinstal. Nah, ini kemudian dipasang. Kita coba menulis ya di sini ya. Ini tampilannya putih, kemudian dia memiliki beberapa macam warna di situ. Ini saya menggunakan bukan lagi mouse tapi menggunakan sudah pen tabletnya ini. Jadi bisa berfungsi seperti mouse. Nah, misalnya kita ambil warna merah, maka ini coba kita tulis, mencoba nulis.
contohkan drawing tablet ya. Nah ini kalau misalnya salah tulis seperti ini ya, kita bisa gunakan Ctrl Z untuk undo ya, untuk menghapus drawing tablet ya. Ini contoh menulis. Awal mula menulis biasanya akan kesulitan begitu ya, karena menyesuaikan antara kita harus melihat ke layar tapi tangan kita bergerak, namun itu hanya penyesuaian sebentar, nanti akan mudah lagi untuk menulis. Nah ini menggunakan open board. Nah ada beberapa fasilitas di sini adalah kita bisa memilih warna, ada warna biru, ada warna hijau misalnya, dan seterusnya ya, ada warna itu macam-macam. Ada juga beberapa model ini, ada model pensil, pena, ada model penghapus untuk menghapus, ini bisa dihapus gitu. Ada model ini highlighter atau kayak stabilo gitu ya, di stabilo diperjelas gitu. Dan bisa juga karena di sini papannya kelihatan hanya seukuran kotak ini ya, kalau kita geser, kita bisa gunakan manfaatnya geser, dan kotaknya memang hanya segitu. Dan di open board ini saya belum menemukan cara untuk memperbesar wilayah papan tulis kita ya, ini salah satu kekurangannya tentunya ya. Nah selain itu ada juga kita bisa memilih warna. Nah hanya ada dua macam warna di sini, sayangnya hanya ada dua, yaitu warna putih, jadi kita punya whiteboard, atau kita punya blackboard, papan tulis hitam. Nanti warnanya akan menyesuaikan juga, akan menjadi warna yang cerah bersebalikannya. Jadi kalau kita ingin putih itu bisa, dan seterusnya ya. Atau kita ingin perbesar, perkecil, itu bisa silahkan. Kemudian bisa juga kita tambah halaman berikutnya. Untuk kembali ke halaman sebelumnya tinggal previous, next, dipencet di sini ya, begitu ya. Nah, namun tadi kekurangannya adalah tempat menulisnya cukup kecil ya. Lalu ini menggunakan open board ya, bisa juga kita tambahkan ada gridnya untuk kita melihat untuk kita jadikan garis bantu, khususnya misalnya kalau ingin menggambar vektor, di sini ada diagram yang kita gambarkan dengan cara yang lebih detail, dengan presisi yang lebih detail, maka bisa kita atur gridnya. Ini open board, nanti bisa dipergunakan untuk lebih detail lagi. Lalu kemudian ada satu lagi yang ingin saya contohkan yang cukup bagus, dan juga dia itu juga open source juga ya, yaitu kita bisa mendownload Krita, namanya Krita ya. Krita yaitu Digital Pen and Creative Freedom. Ini bisa kita download, misalnya kita downloadnya untuk desktop ya, nanti akan ke halaman download, kemudian download sesuai dengan versinya. Kalau kita pakai Windows, pakai yang Windows installer. Ada beberapa macam versi, ada yang 32, 64, dan seterusnya. Tinggal di download dan diinstal, cukup mudah penginstalasinya. Nah, mari kita jalankan ya. Krita ya. Apa kelebihannya menggunakan Krita adalah karena ini memang didesain sebenarnya untuk menggambar begitu ya. Jadi kita lebih punya banyak fasilitas yang menarik yang di sana. Contohnya misalnya warna papan tulis bisa kita ubah sesuai dengan keinginan. Kemudian ukuran papan bisa kita atur sesuai dengan keinginan. Jadi misalnya kalau materi kita memerlukan penjabaran persamaan yang panjang ya, dan kita ingin selesaikan dalam satu halaman itu agar mudah untuk di flashback kembali, maka bisa kita atur ukurannya. Oke, sambil baik, sudah selesai. Ini tampilan awalnya dari Krita. Kita bisa pilih new file. Tuh. Kemudian untuk settingannya silahkan bisa ikut settingan ini, yaitu menggunakan A4 yang 600 ppi, lalu kita gunakan ukuran 5500 x 55, dan bawahnya bisa ditambahkan sampai 8000 pixel ya. Ini kenapa? Karena agar nanti area tulis kita lebih luas, dan selain itu untuk menyesuaikan dengan perbesaran dari Krita itu. Ini sudah hasil dari percobaan saya pribadi. Kemudian kita create
Nah, ini papan tulisnya. Kemudian untuk settingan awalnya adalah tentu kita akan men-setting warna backgroundnya ya, warna background. Kemudian kita akan mengatur papan kita. Nah, saya menginginkan, kalau yang saya atur adalah saya inginkan area kita ini adalah akan saya buat jadi papan tulis yang terdiri dari satu papan besarnya akan saya bagi jadi dua. Nah, jadi dua setengah seperti ini. Kemudian kita nanti akan menulis dari kiri kemudian ke bawah. Kalau sudah habis kita bisa ke atas kemudian ke bawah gitu. Nah, sehingga nanti begitu sudah selesai kita selesai, maka nanti bisa di review, bisa kita perlihatkan secara umum hasil dari penjelasan kita dari awal sampai akhir tanpa harus pindah ke halaman yang lain. Ini selera saja kalau itu bisa diatur. Nah, pertama kita atur backgroundnya ya. Ini kita pencet di sebelah kanan ada layer 1. Ini tempat kita coret-coret. Kemudian background adalah latar belakang. Kita pencet ini backgroundnya. Kemudian dia masih dalam keadaan ada gambar gembok ini, maka terkunci. Maka buka dulu, di unlock, pencet. Kalau ini berarti terkunci, pencet lagi untuk buka. Ya. Kemudian kita warnai. Sekarang kita ambil tools ini, tools fill tools. Ini untuk memberikan warna dalam layer yang ini ya, layer background. Nah, misalnya kita ingin warna sebagaimana seperti papan tulis ya, papan tulis kapur. Saya buat warna tapi jangan hitam gelap, berilah agak abu-abu. Bisa kita geser-geser di sini ya. Jadi diklik di situ, geser kemana. Kalau ingin warna yang lain, klik layarnya sini ya, diputar di luar ya. Jadi misalnya saya kalau ingin warna hitam abu-abu tadi ya, warna manapun sama saja, karena kita mau mengambil yang unsur hitam agak abu-abu seperti ini. Ya, nanti bisa dicoba dulu, coba tuangkan, pencet tengah. Ya, agak lama karena ini ukurannya ternyata cukup besar ya, tapi tidak mengapa. Nah, ini kita sudah punya warna semacam ini. Kemudian akan saya bagi dua, maka saya berikan garis dan warnanya diganti dulu. Misalnya saya ganti jadi putih, garis tengahnya putih. Kemudian kita ambil garis tengah ya, kira-kira di sini ke bawah, pencet shift agar lurus. Ya, misalnya kita sudah bagi dua. Baik, kalau sudah ini papan tulis sudah selesai, tinggal dikunci lagi. Lalu kita akan menulisnya di layer 1 ya. Pilih warnanya, saya pilih warna kuning karena papan tulis hitam. Saya pilih warna kuning atau boleh juga putih, terserah lah. Dan kemudian ganti menjadi brush tools. Mana brush yang ini ya, atau pencet huruf B bisa. Nah, jadi kita bisa menulis, saya contohkan tulis gitu ya. Kemudian menghapusnya cukup Ctrl Z. Nah, yang keunggulan lain dari Krita ini adalah kita punya banyak pilihan dari brush toolnya. Namun sebelumnya kita atur dulu tampilan dari mouse kita ini ya, karena ini kan kecil sekali tidak nampak. Maka kita pencet setting dari kursornya, maksudnya kursor dari mouse kita. Kita pilih kursor shape general ya, kursor shape pilih yang arrow gitu ya. Ya, cukup ini saja. Oke. Karena nanti akan selalu berbentuk arrow. Ya, selalu ada, tidak hilang seperti tadi. Oke. Lalu kemudian ini bisa di zoom, diperbesar. Kita perbesar ke kanan. Ya, ini di Krita itu zoomnya angkanya adalah angka yang sudah ditentukan ya, tidak bisa kita angka 45,5 begitu ya, kalau menggunakan tombol ini. Kalau memakai settingan ini bisa, tapi kalau menggunakan tombol ini kita bisa angka yang pasti. Nah, kemudian agar kita seperti menggunakan papan tulis digital ya,
Mungkin mula-mula kita simpan dulu ini agar nama ini tidak berbunyi not save. Kita save as dulu, save dulu ya, save. Kita berikan namanya tutorial misalnya, tutorial papan tulis digital. Ya, tunggu dia menyimpan. Ukuran filenya cukup besar ya, karena settingan yang tadi, tapi tidak masalah, tidak akan mengganggu kinerja kita nanti dalam menulis. Nah, jadi akan ada tulisan di atas. Nanti judul kuliah sebaiknya digunakan begitu agar ketika kita perbesar sampai full screen, ini contohnya kita full screen ya. Cara full screen itu tinggal pencet tab. Ini saya tuliskan di sini. Ini ya. Nah, ini kita sambil tuliskan di sini. Ini untuk menggeser. Kemudian kita bisa lihat tombolnya adalah ini pen tool. Untuk kembali ke papan tulis ke pena, tinggal pencet B. Nah, kita tuliskan di sini Krita ya, misalnya Krita full screen menggunakan tab ya, tab, jadi pencet tab. Nah, ini maka akan tampil full screen. Namun kita lihat ternyata belum penuh tampilan layarnya. Berarti settingan dari zoomnya. Coba kita zoomnya kita tambahkan lagi. Baik, kita lihat lagi. Terlalu besar, kita kurangi lagi ya, tadi 400 terlalu besar. Belum pas. Ya, ini dengan pas ada 283. Nah, karena tampil kita kira-kira akan membuatnya itu setengah papan tulis ini ya. Nah, ini bisa nanti kita tuliskan ke bawah. Oke, jadi kita sudah bisa menulis di sini ya, dengan tulisan kecil dan seterusnya. Kita bisa juga copy nanti, misalnya kalau ada soal dari luar, copy di sini, kemudian ada gambar, ditaruh di sini, kemudian kita jelaskan kepada mahasiswa. Baik, itu dari sini ya. Nah, ada yang bisa kita setting lagi adalah, karena tadi kita banyak memerlukan ini ya, untuk memerlukan pen tool untuk menggeser-geser ini, kita bisa manfaatkan, kita bisa gunakan settingnya, kemudian kita pakai keyboard shortcut ya, keyboard shortcut, kemudian kita manfaatkan tools shortcut. Coba kita cari ya. Ini di bagian tool shortcut kita cari tadi pen tool. Ini sesuatu yang perlu kita sangat diperlukan ya. Kita berikan kostum, inputnya adalah misalnya kita pakai kontrol kontrol 3 gitu ya, kontrol 3. Nah, kita bisa pakai itu. Kemudian kalau sudah, jadi kita bisa pindah dari tools untuk menggeser dan tools untuk menulis menggunakan itu. Kita kembali ke zoom mode. Nah, ini kita papan tulis kita tulis ke bawah. Kalau mau nulis tinggal ganti begini, nulis. Kemudian kalau mau geser kontrol 3, jadi geser ke bawah, lagi ke tulis pencet B gitu ya. Jadi shortcut untuk
Kalau mau menghapus sama Ctrl Z. Untuk menulis itu adalah B ya. Kalau shortcut, saya tulis saja sambil kita belajar menulis ya. Menyesuaikan shortcut untuk pen tool tadi untuk menggeser-geser adalah Ctrl plus 3. Ctrl 3. Ini Ctrl 3, ini B, gitu akan berubah. Ini cara menggunakan Krita. Lalu kemudian sebelum kita selesaikan, ada cara misalnya untuk memilih jenis penanya. Ini ada pilihan di sebelah kanan, ini jenis pena. Ada pena yang seperti pensil, jadi kita akan merasakan menulis seperti pensil. Saya contohkan. Warnanya dipilih dulu, warna kuning misalnya gitu. Nah, ini seperti pensil, kalau kita tekan lebih tebal akan semakin tebal. Nah, kemudian bisa kita pilih pensil atau saya pakai pulpen ya, Kalau favorit saya pakai yang ini. Nah, ini seperti pulpen karena tidak hanya tebal satu macam tebal, tapi bisa bermacam-macam. Ini contoh ya, contoh menulis. Kita bisa atur ukurannya, ketebalannya. Ini misalnya rekomendasi sekitar 14 ya, 14. Ctrl B untuk menggeser, menulis. Nah, ini pena dengan ketebalan 13,75 pixel ya. Bisa juga dengan pena yang lain, nanti bisa dicoba-coba sesuai dengan seleranya. Ada model pena yang ukuran ketebalannya tidak berubah, misalnya yang ini. Kita tulis berapapun dia akan selalu segitu, ditekan keras pun tidak akan berubah. Nah, namun ini kurang, kalau saya pribadi kurang menunjukkan tulisan tangan ya, kurang fleksibel. Bisa diubah selalu 8 terusnya ya, gitu. Ini cara menulisnya. Saya kembalikan lagi ke pena favorit kita ya. Ctrl 3 untuk geser. Nah, sebelum kita cukupkan ya, semua penjelasan sudah kita sampaikan. Yang perlu kita sampaikan juga adalah bagaimana perkiraan harga dari peranti tadi ya. Ini perkiraan harga. Yang pertama tadi adalah dari drawing tablet ya. Drawing tablet ini yang untuk keperluan kita menulis. Itu rentang harganya ada dari sekitar harga 450.000 sampai harga mungkin ya, kalau yang rata-rata saja ya, mungkin sekitar 1 juta rupiah ya. Ini bisa dibeli via online shop. Kemudian yang kedua, jadi mic ya, mic yang saya pakai, mic model clip, mereknya Superlove, tidak harus yang ini, boleh dengan yang lain. Ini kisaran harga sekitar 200.000 ya, gitu. Kalau yang lain bisa ditambahkan, misalnya jika perlu kamera yang lebih bagus, bisa tambahkan dengan webcam yang lebih bagus. Mungkin kalau ada webcam ya, webcam tambahan, bukan yang menggunakan laptop. Kalau di laptop tampak bahwasanya tampilannya begitu, agak kurang tajam. Webcam tambahan yang bagus itu di angka 500.000 ke atas ya, ke atas up ya, gitu. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Jika nanti ada yang perlu ditanyakan, bisa hubungi saya di alamat tadi atau bisa lewat komen berikut. Sekian, terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.